Ya. Jadi saya record lagi. Yang baru hadir baru Pak William, Pak. Yang lain tadi sebenarnya belum bisa join. Ya kita mulai dulu aja. Nanti barangkali kita diskusi singkat dan contoh kasus. Nanti jika ada pertanyaan dari William bisa ditanyakan. Kalau enggak nanti kita bisa nanti diskusi lewat chat atau lewat ini email ya. Oke, kita mulai dulu aja. Share screen. Pak Sukma, Baik. saya ingin tanya nih, kalau lihat dari materi yang Pak Sukma jelaskan tadi ya, berarti kita tuh bisa ada satu root cause, tapi kontributor faktornya itu bisa lebih dari satu ya, dan bisa 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 ada di semua aspek tipe itu ya, Ya, betul sekali, Pak. semua semua pilar itu ya. Ya. Jadi yang kita sempat bahas tadi di contoh kasus yang pertama, jadi menurut kos tuh sedapat mungkin satu ya, karena itu adalah elaborasi atau kesimpulan dari penyebab. Nah, kalau itu kausal faktor, kausal itu harapannya ini mencakup empat pilar tadi atau empat pertahanan yang gagal tadi. Jadi di situ kita bisa lihat yang gagal tuh misalnya yang tadi ya, active failure itu ada di situ di bagian ini ya, di tim and yang di individual and team action IT atau kemudian ada task and environment condition itu semua bisa mencakup di sini itu bagian causal factor. Ya harapannya empat-empatnya tadi bisa teridentifikasi, tapi nggak mesti ya. Tapi harapannya minimal ada di bagian organisasi faktor ini yang sebagai bagian dari kontribusi faktor yang utama. Ya benar, jadi Berarti kalau berarti kalau empat yang tadi kan ada empat kontribusi faktor itu kan, kalau umpamanya betul. tiganya tidak ada, tetapi organisasinya ada, bisa jadi. Tapi kalau umpamanya kita belum ketemu yang berkaitan dengan kontribusi faktor dari organisasi, berarti kita terus terus mencari berarti ya. Ya betul, betul Pak. Jadi memang seperti Bapak sampaikan kesimpulan seperti tadi ya. Jadi kita harus dapat dulu nih apa salah satu organisasi faktornya. Kalaupun misalnya ada suatu kejadian tiga-tiganya nggak ada, bisa jadi ya, bisa barangkali ya, yang aman dari segi kondisi, aman dari segi nggak ada penyebab yang tadi active failure, nggak ada assign failed event, berarti ada organisasi faktor aja ada, bisa jadi ya, itu bisa jadi. Jadi akhirnya si root cause atau penyebabnya dari organisasi faktor ini yang paling sebelah kiri ya, itu bisa. Jadi yang ketiganya ini yang lain kosong, tapi harus ada organisasi faktor karena fokusnya adalah mencari organisasi faktornya. Terima kasih Pak Lukman. Oke, baik. Ini sambil kita diskusi aja karena yang lain belum gabung. Jadi tadi di panduan ini sudah saya tadi tambahkan ulang Mas tadi IKM Internasional ya. Ini kalau Bapak buka ini ada paket guide yang paling baru isinya sama. Tapi itu lebih detail bagaimana misalnya ini kan file soft copy-nya terkait penyebab kecelakaan sampai tool yang diperlukan itu sebenarnya sama ya. Jadi misalnya ini ada kita balik mengumpulkan timeline-nya, mengumpulkan pipo, kemudian buat data timeline, kemudian data analisis di iCam, kemudian membuat rekomendasi ini sama. Dan langkah-langkahnya sama persis yang kita lihat, cuma ini bentuknya ada lebih, mungkin lebih detail ya, yang disampaikan di sini, tapi kalau yang di PowerPoint itu lebih ringkas, misalnya ini S1 yang immediate action, kemudian ada langkah kedua appoint team. Nah, kemudian ada investigation planning yang S2. Ini ada alat-alat yang diperlukannya misalnya perlu pakai digital kamera, kemudian perlu pakai ini misalnya topi, kemudian perlu pakai padlock, ini umum ya. Kalau di investigasi lain juga digunakan. Ini data gathering, ini pakai data
PEOP tadi, People, Environment, Equipment, Personal, dan Organization. Kemudian langkah S4, ini masih data, ini sama. Ini materinya tadi bentuk Excel udah kita buat latihan. Jadi di sini piponya lebih detailkan. Ini kalau prakteknya kadang kalau kita di perusahaan misalnya banyak data yang diperlukan kita memang bagi tim. Ada yang bagi nanti buat data people, ada yang data environment, data equipment, data prosedur, dan bisa kita pakai semacam whiteboard besar ya. Itu nanti pakai post-it. Jadi ini kalau di komputeran enak pakai misalnya kita tulis saja, tapi aktualnya yang semacam ini kita pakai di lapangan. Jadi pakai papan besar, kemudian post-it. Jadi ini siapa yang terlibat, kita tulis namanya, nanti tugasnya siapa, meresum atau mengumpulkan datanya, ini dibagi semacam ini, pakai semacam post-it, kemudian dikasih labeling. Itu ya buat prakteknya. Jadi kemudian setelah itu baru data pipo terkumpul lengkap, baru nanti ke langkah berikutnya yaitu data organisasi. Ya tadi di sini ada simple timeline, parallel timeline yang tadi kita lihat atau time order event chart. Ini semua boleh ya di iCamp. Tapi eventnya adalah kita bagi yang hijau ini adalah pre-event, tadi sama ada merah event dan biru ini post event atau post incident. Kemudian analisa data. Ya ini yang tadi kita lihat. Analisa data ini yang penting ya. Tadi seperti disampaikan Pak Widim. Di sini kita lihat apakah itu kontribusi faktornya adalah ada faktor organisasi. Jika tidak, maka balik lagi ke sini. Buat dicek lagi. Tapi jika memang sudah ada kontribusinya dari faktor organisasi, maka bisa disimpulkan jadi itu bagian dari penyebab, baru lanjut ke rekomendasi. Ini yang kita di buku ya. Jadi ini langkahnya pipo, kemudian tadi analisa. Jadi yang review dan analisis data ini sangat penting kita setelah dapat data pipo yang lengkap ini. Oke, balik lagi. Jadi data analisis tadilah yang akhirnya menjadi apa namanya hasil utama dari iCamp. Ini kita balik, balik. Nah, jadi kemudian dari data Pipo ini misalnya ada temuan tadi ya, ada prosedur nggak ada, maka itu akan masuk ke sini absent and fail defense. Misalnya dia prosedur tadi terkait di situ nggak ada prosedur buat clearing blockage, itu saat kita identifikasi itu adalah kelemahan dalam sistem atau absent and fail defenses, maka itu masuk ke sini misalnya. Yaitu dari Pipo kemudian masuk ke iCamp analysis. Dan terakhir nanti coding. Coding ini nanti akan kita bahas setelah ini ya. Di coding cukup banyak, misal absent and fail defenses ada DF1 sampai DF21. Tapi ini kadang di beberapa kali perusahaan nggak baku ya. Ada yang pakai kodenya sampai 20, ada yang pakai 15. Tapi yang utama adalah kita paham maksudnya itu masuk ke mana. Absent and fail defense, kemudian masuknya ke bagian mana. Kemudian ini yang tadi ya, active failure, yaitu individual item action ada IT1 sampai IT14. Ini ada penjelasan detail di sini. Ini adalah penyebab dari faktor manusia dan timnya. Kemudian TEC, Task Environment Condition, ini dari TE1 sampai TE24. Ini sekali lagi ini bisa berbeda. Kemudian ada juga ini HF1, Human Factor. Ini ada HF1 sampai HF6. Ini ada keterangannya masing-masing. Nanti yang di form bahasa Indonesia nanti ada translate-nya ya. Dan terakhir yang organisasi faktor ini ada 16. Kalau ini standar ya. Jadi saya cek yang dari PHP, kemudian dari yang paling baru pun sama standar ada 16 kode buat organisasi faktor. Itu udah ada dari CM, CO, DE sampai 16 lain. Ini yang sudah kita terjemahkan tadi. Dan setelah faktor organisasi divalidasi, itu maka akan ada dia kita lihat itu penyebabnya apa, kemudian bagaimana memvalidasi atau mengecek itu sebagai bagian dari penyebab, kemudian tadi baru dibuat rekomendasi tadi yang smarter tadi. Ini sesuai materi tadi sama persis kita adopt.
yaitu pakai matrik mana yang lebih mudah dan mana yang biaya lebih ringan, itu yang kita lakukan perbaikan. Baru laporan. Ini contoh-contoh laporan saya lamparkan di contoh sini ya. Jadi di panduan ini yang tadi buat laporan kita dan ada sampel report. Sampel report itu contoh laporan ICAM ya, yang benar-benar dari ICAM yang insiden investigasi. Ini misalnya ini ya, ada ICAM potensial fire dari karier. Ini yang bukan laporan lengkap. Ini ya potensial karier fire. Ini ada yang saya share udah ada ini ya buat laporan transitnya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada insiden lengkapnya, kemudian foto. Ini formatnya sama timeline ya yang wajib ada. Kemudian ada langsung kalau di laporan adalah root cause tadi, finding atau basic cause. Kemudian masing-masing ada tadi ya layer-layernya, individual team action, task environment condition, organisasi faktor dijelaskan. Kemudian misalnya rekomendasi dan perbaikan. Nah, biasanya si icon chartnya ditaruh di belakang, ini sebagai lampiran. Tapi padahal ini yang penting ya, cuma kadang ini ditaruhnya di bagian lampiran kalau pin cross check. Harapannya laporan itu udah komplit, baru icon chartnya itu memang lebih detail lagi ditaruh di bagian lampiran. Ini seperti ini. Ini contoh kalau bentuknya format yang komplit laporan ya. Nah, kita akan bahas sekarang yang komplit format yang Word, ini yang tadi ya. Ini kita akan bahas singkat aja. Ini jadi kita ke contoh latihan soal yang kedua ya. Ini nanti bisa diakses di sini ya, contoh latihan. Kemudian contoh kalau kegagalan pengangkatan yang latihan format kedua. Ini nanti Bapak-Bapak bisa akses di filenya di Google Drive. Ini silakan di-download ya. Itu emang nggak bisa akses edit karena khawatir kehapus. Jadi silakan di-download. Ini contohnya ya. Ini kita ada contoh kasus. Ada kegagalan pengangkatan saat mengangkat kontainer di proyek konstruksi. Karena beban tidak terpasang dengan baik, akibat tali string itu tidak dipasang, beban mengayun menabrak seorang pekerja. Ini contohnya. Dan yang dikumpulkan adalah ini contoh fotografinya. Ini foto salah satu rekonstruksinya. Kemudian informasi detail bisa dibaca, peralatan yang diperlukan, dokumentasi awal, wawancara, dan ini ya kita ke langkah S1 sampai S6. Ini yang kita tadi simulasikan, kita buatkan buat insiden detailnya. Ini untuk notifikasi. Ini kita isi sesuai format tadi. Kemudian piponya ini kita kumpulkan sedetail-detailnya. Ini silakan ya. Kita nanti kalau bersama tim Bapak ini silakan nih materi ini dibahas atau buat diskusi. Yaitu kalau pengangkatan apa yang diperlukan nih dari segi karyawan. Kemudian dari segi lingkungan kerja apa yang diperlukan. Dari segi peralatan apa yang diperlukan. Dari prosedur apa yang diperlukan. Baru ke organisasi faktor. Kemudian ini contoh-contoh data yang diperlukan ya dari orang ada kompetensi, MCU, wawancara, ini semua dikumpulkan. Mau untuk tali apa terkait istilah atau enggak, kita harus cek dulu apakah ada atau tidak. Misal ada MCU ya sudah, berarti kita lihat itu sebagai terpenuhi, baru kita fokus ke yang belum ada yang lain. Kemudian data yang kita fokuskan ini ya, setelah BIPO itu ini misalnya ada kita tahu tidak membuat lifting plan, maka itu yang paling kita cross check. Oh, ini berarti people, berarti nanti masuk ke bagian nanti ya. Bisa jadi faktor penyebab tadi ya, environment, kemudian equipment, berarti itu masuk nanti ke TIC, task environment condition. Ada yang nggak standar di sini, apa waving sling tidak sesuai atau lifting gear yang tidak sesuai. Kalau prosedur tidak dibuat, oh ini nanti bisa ke outside and fail defenses. Kemudian kalau organisasi, oh ini kenapa lifting plan tidak dilakukan, itu masuk nanti faktor organisasi. Jadi contohnya ini ya, kita buat semua ke dalam satu template dari pre-event, eventnya, kemudian sampai post-event, kemudian dari masing-masing key event, event-event yang penting tadi ya, kita breakdown itu apa yang salah, apa yang nggak standar. Misalnya ini ya, welder berjalan menuju area pengangkatan itu nggak standar. Kita lihat why-nya nyali. Oh ternyata welder nggak tahu ada pengangkatan, jadi ada pekerjaan pengangkatan, ada welder lewat. Kenapa nggak ada spotter? Kenapa lagi di situ? Oh, kurang persiapan. Kenapa lagi komunikasi yang
tidak ada. Kemudian planning pekerjaan yang buruk. Ini contohnya semacam ini, kemudian kita lihat key event lain, W3-nya apa nih? Wiping lepas, kenapa? Pasang lifting gear tidak benar. Kenapa? Personel tidak punya kompetensi. Kenapa? Belum dapat training. Kenapa? Belum dibuatkan TNA, training need analysis. Saya nggak semua misalnya ini contoh. Yang misalnya pengangkatan pakai dua crane. Kita lihat key event atau enggak, kita cek kenapa? Ya, karena hanya ada dua crane. Berarti ya stop di situ, nggak ada misalnya way lain. Berarti udah mentok di situ. Nah, dari yang ada ini kita masukkan dan plottingkan ke sini tadi. Camp analysis. Jadi dari faktor organisasi, komunikasi tadi ya, masalah masuk ke organisasi faktor, kemudian belum dibuatkan training analisis, kemudian masuk faktor ke ini ya, task environment condition, ya nggak ada. Ini contoh ya kita buat, emang nggak ada yang salah. Misal orangnya secara langsung nggak ada, misalnya tim, individual team and action, ini bisa jadi, tapi nanti kita perlu cross check lagi. Kemudian absent and failed defense-nya nggak ada apa, misalnya barricade. Nah, ini contoh misalnya kita punya data ini, kita akan plottingkan ke contoh laporan yang ini ya, simple. Jadi ini kita laporannya semacam ini. Misalnya dari data awal, kita masukkan data pengangkatan, kemudian awalnya kita ini dulu ya, ke bawah dulu, ke lampiran dulu. Orang-orangnya dikumpulkan, data-datanya, kemudian di situ dimasukkan misalnya, nah ini baru dari tadi ya, yang kita lihat icon metric kita masukkan ke sini. Yang nggak ada apa tadi? Barricade. Barricade masih mana? Oh ini misalnya. Barricade masuk DF4. Jadi kita lihat sini kategorinya ada tiga ya. Barricade yang nggak ada, sebagian ada tapi gagal atau gagal menyeluruh. Kita lihat barricade tidak ada, maka kita masukkan DF4 kodenya. Jadi di sini bisa masuk DF4 contohnya ini semacam ini. Ini laporan yang simple ya. Kemudian kita masuk ke faktor berikutnya, individu and team action yang aktif failure tadi. Yang ada apa? Pengawas nggak ada. Kita lihat, oh, pengawas apakah ada? Ada, tapi nggak memadai. Ada di lokasi kerja lain. Oh, berarti ini pengawas tidak memadai, inadequate. Kemudian authority, oh ternyata tadi ada seorang tadi ya, rigger itu bukan kompetisinya rigger, dia seorang mekanik yang membantu buat pengangkatan. Maka bukan kewenangannya, maka absen ya, tidak ada kewenangan tapi bekerja. Jadi kita masukkan nih IT1 sama IT2 sebagai penyebab masuk ke sini. Pengawas mengawasi pekerjaan lain, mekanik tidak punya otoritas melakukan pengikatan lifting gear. Kemudian lanjut ke layar berikutnya. Ini yang task environment condition. Ini kalau kita lihat di Pipo, ini semua yang ada di bagian environment itu harus dimasukkan ke sini. Ini coba contoh ya. Misalnya ada environment ini, di kita lihat contohnya yang ini kita lihat. Nah ini minta tambahkan contohnya ini karena environment yaitu kebisingan di area kerja. Jadi karena bising orang pas lewat nggak tahu. Karena itu mempengaruhi, kita masukkan itu ke laporan. Jadi di laporan ini ternyata semua standar, pencahayaan standar, cuaca aman, kemudian kondisi yang lain aman. Oh ternyata yang nggak ada ini bising, yaitu mengganggu signifikan. Kemudian tool, jadi toolnya tadi nggak ada alat angkat yang sesuai, jadi digunakan yang tidak sesuai, maka masuk ke sini signifikan dan kita mapping ke bawah ke bis yang di area kerja dan tidak tersedia lifting gear untuk alat angkat. Dan dari semua di atas kita cek kembali, yang paling penting adalah di sini, organisasi faktor. Jadi semua hal yang terkait di atas dan itu dikontribusikan dari organisasi maka harus dilakukan mapping. Contoh tadi nggak ada alat yang sesuai maka hardware. Kemudian training, jadi orang belum kompeten karena nggak ada training analisis maka masuk ke TR. Kemudian organisasi apa? Oh ternyata belum ditunjuk trigger untuk pekerjaan pengangkatan maka organisasi masuk. Kemudian prosedur ada tapi tidak detail terkait pengangkatan kontainer. Maka di sini masuk prosedur dan tidak ada lifting plan-nya. Kemudian apalagi oh, ternyata dari risk management tidak ada penilaian risiko yang terdokumentasi. Jadi cuma ada prosedur tapi penilaian risiko tidak ada. Maka dikasih coding RM ya, contributing. Nah kalau organisasi faktornya nggak ada pilihan ya. Tidak ada sebagian atau tidak ada semuanya. Semua organisasi faktor kita lihat ini dibuat dia kontribusi aja. Jadi mau ada atau tidak, tapi itu berkontribusi terhadap insiden, maka itu semua dikasih coding.
Contohnya yang dari atas ya TR, OR, PR, procedure, kemudian RM, risk management, sampai hardware, HW. Jadi semua yang ada kontribusi organisasi dimasukkan ke ini bagian coding organisasi faktor. Dan semua tadi dimasukkan ke sini, yang dari TR, HW, kemudian ada ITA, itu semua masuk ke sini buat cross check ya di F4. Ini semua jadi satu bagian atau cat. Kalau di PowerPoint juga tadi bisa. Nah, kita kalau di cross check bahwa ini berkaitan, ini nggak ada training, oh ya makanya si mekanik nggak punya otoritas. Jadi memang udah sesuai kita cross check, ini semua kita masukkan ke penyebab yang ada di halaman 2 ini. Jadi endingnya di sini adalah di sini. Penyebabnya apa? Di sini absent and failure defenses. Kemudian ada yang dari bawah tadi kita masukkan semua TR, PR, OR, HW. Kemudian dari masing-masing penyebab ini, nah kita buatkan action plan. Nah ini action plan kita lihat dengan prinsip tadi ya, smarter. Nggak semuanya kita bisa lakukan. Misalnya ini perlu pengadaan pengawas. Nah, kita lihat, oh itu nggak bisa nih dalam waktu dekat. Perlu tambah biaya rekrutmen. Makanya kita lihat yang memungkinkan saja di sini. Jadi pembuatan training analysis, pembuatan prosedur, lifting plan, dan CSA untuk setiap aktivitas pengangkatan. Apakah bisa? Bisa nih segera, maka harus dibuat nanti planningnya. Kemudian lifting plan dan CSA dibuat ditandatangani oleh pengawas, dipasang ada rambu. Ini bisa oleh siapa? Misalnya plan project manager. Mulai langsung 1 Februari. Jadi intinya adalah bagaimana semua atas itu bisa kita kendalikan, yaitu dengan itu resource yang ada. Jangan sampai kita mengada-adakan bisa menambah pengawas, bisa menambah misalnya eh, si alat yang baru, bisa nambah keren, padahal itu nggak mungkin tercapai. Itu kita review dulu dengan prinsip rekomendasi tadi, itu bisa terlaksana dengan ini ya, soft control dan kontrol-kontrol yang ada, makanya itu sudah cukup. Nggak perlu menambah alat baru atau tool baru yang itu nggak diperlukan atau itu biayanya cukup mahal atau nggak bisa terlaksana. Oke, itu dulu buat ini tadi secara ringkas ya, buat contoh latihan yang kedua. Nanti bisa sambil dibuka kembali. Jadi ini ada contoh soalnya, kemudian bagaimana kita bisa melakukan mapping dari langkah PIPO tadi ya di S3, dia bikin data uh, sequence of event di S4, data organisasi, kemudian terakhir di S5, yaitu melakukan data analisis. Baik, dari yang disampaikan, ada mungkin pertanyaan dulu, Bapak, oh, Pak Bil, Pak Isa, Pak Muammar, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kapanpun bisa ya, silakan. Saya tadi kirim link buat masuk ke grup WA ataupun ke eh, ini ke emailnya. Jadi saya email juga ini, nanti ada post test. Ini silakan diakses. Ini maksimal hari Selasa buat nanti penerbitan sertifikat. Kalaupun ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Ini pilihan ganda. Kemudian attendance sheet yang utama kalau udah isi di awal nggak perlu isi lagi. Ini tadi baru 4 orang yang mengisi. Saya cross check tadi daftar hadirnya ada Pak William, Pak Haji, Pak Isa, Pak Muammar udah, Pak Gilbert sudah. Jadi ada 5 orang. Kemudian postesnya diisi maksimal sampai hari Selasa sore ya. Nanti hari Rabu kami terbitkan sertifikatnya. Kemudian nanti materi pelatihan semua saya masukkan dalam satu folder. Ini pun kita update ya. Secara kontinu juga ada materi baru, itu kita share ke grup dan materinya itu kita share. Misalnya ada contoh laporan atau contoh materi, kami akan tambahkan ke link ini. Ini aksesnya akses view ya. Jadi silakan bawa Bapak mendownload ya. Karena ini materi yang akan kita update satu-satu. Kemarin kita kasih kasih editor khawatir kehapus. Jadi kita kasih akses buat view, nanti silakan di-download. Kemudian nanti materi akan kita upload juga ke ini channel YouTube, tapi biasanya sore ya setelah kita closing dan nanti kita convert ke YouTube.
Kemudian bagi Bapak yang perlu akses materi training HSE, ini saya punya kumpulan materi HSE, yaitu silakan nanti yang mau jadi afiliator atau Bapak mau beli atau cross-check materinya silakan ada di link yang saya kirimkan dan buat peserta semua ini silakan pakai kode voucher ini akan ada potongan diskon 15.000 pakai kode voucher ICAM 2025. Oke, dan semua materi saya kirim lagi. Ini semua materinya di chat ya. Nanti silakan jika ada kesulitan akses, nanti info aja. Nanti kita akan berikan akses atau tambahan informasi di email atau di WA masing-masing jika ada kendala dalam akses materinya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, oke, itu dulu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari bapak-bapak semuanya. Dan tinggal dua, ini tinggal, oh, dari tiga masih Pak William, Pak Muammar, Pak Isa. Sesi sebenarnya cukup banyak ya, kira-kira 15 sampai 20 orang. Kebetulan sesi ini barangkali pas bersamaan akan lain jadi cuma berlima. Jadi semua yang hadir hari ini nanti kita share ulang linknya. Kalau mau ikut sesi yang berikutnya di bulan depan silahkan. Sama buat teman-teman yang kemarin biasanya ikut sesinya belum full.